Ya, ngomong dari Musa tapi dari surah Al-A'raf yang kita baca ini ya. Masya Allah ya. Bisa dengan permisalan bawahnya dalam Al-Quran. Dan semakin kita membaca, semakin kita tertarik. Kenapa? Semua tinggi kita itu ada dalam Al-Quran itu permisalan. Berikutnya, wal himaru yahmilu asfara kama salul himar yahmilu asfara. Jadi sebagaimana hebat apa itu himar, kuda yang membawa bahannya itu jadi tidak ngerti. Jadi orang yang kemudian punya ilmu ngerti rumah tidak tahu ngamal ini mudah-mudahan ngomong proses supaya jahat. Jadi itu perumpamaannya berjubah serta berjubah membawa perumpamaannya berjubah namanya wal-ankabut inna ahwanal baiti la baitil ankabut surah al-ankabut artinya apa al-ankabut laba itu mesti betina, mesti dijelok. Hanya al-ankabut surah al-ankabut dan terbukti secara ilmiah setelah diriset laba-laba yang sudah besar-besar semua adalah betina. Karena apa? Jantannya ketika sudah membuat proses pembuatan masih dibunuh. Makanya al-ankabut itu terbukti loh. Surah An-Naml juga An-Naml itu semut. Tapi kenapa ketika Nabi Sulaiman ada belajar mau lewat ini waktu disebut bahwa namwah itu kan sebut betina. Karena apa? Yang berkuasa itu sebut betina. Kok bahwa yang ayah Iban Naml ya? Kenapa? Karena ternyata mereka bisa komunikasi. Dan sekarang terus ankabut ta'ina ahwadan baitil ankabut, rumah yang paling rentan, paling gampang aja rumahnya laba-laba. Kalau diri semua dan setelah diteliti sumurnya laba-laba itu Pak mikro, kecil sekali itu ke apa ya, ke uletannya itu kalau seandainya itu seperti senar string yang kita pakai besar itu lebih kuat. Seandainya ada tali terbuat dari sulur laba-laba yang besar mungkin satu jemari kita ini, itu untuk menahan langsung pesawat terbang kuat. Kenapa? Itu diteliti semua dan itu permisalan. Yang mana kalau kita pelajari dari Al-Quran ternyata bolanya kita korek ilmu, ya kita korek ilmu. Ya. Kemudian wama salur romat alati istadat birri, seperti debu yang ketika tertiup angin bus hilang, tidak ada. Wasajarah at-thayyibah, kemudian digambarkan pohon yang indah, yang baik, akarnya menunjang ke bumi, menjulang tinggi, rimbun, masih memberikan buahnya. Nah itu. Wasajaratil khabithah, kemudian pohon yang jelek, pohon jadi bentuknya tidak bagus, buahnya itu malah justru buahnya justru tidak bisa dinikmati. Pohon nomor itu contohnya Sajaratu zakum, ta'amul asim gitu ya. Buah zakum itu buah pohon, buahnya itu namanya zakum, itu diterangkan. Orang makan zakum gak malah kenyang itu famalikuna minhal butun, lambung perut itu akan mendidih. Mendidih itu yang merasanya ya, mendidih. Orang sakit gastritis berumah itu asam lambung itu yang merasanya itu umum. Contoh permisalan dalam Al-Quran. Kemudian walma unazil minas sama, ini semua yang ditulis di sini al-ma seperti sekarang hujannya turun dari langit, ini prosesnya itu ilmiah. Bahkan
misbah allati fiha misbah. Ini Masya Allah ya. Permisalan juga adalah misbah. Misbah atau misbah? Lampu. Misbah. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkah, fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, al-misbahu fi zujajah. Lampu itu di dalam kaca. Ini semua lampu ini kan di dalam kaca. Ini kita menyaksikan kemujizatan Al-Quran saat ini sempurna. Lampu elektronik itu pasti namun di dalam kaca atau material semisal kaca. Lampu LED kan semisal kaca. Al-misbahu bil zujajah. Tapi kalau kita tadaburi dropin mobil dengan drop sepeda motor kan diliputi kaca, ada kaca yang disuntik malah mau buang itu kan. Di zaman sahabat belum ada drop ini bukan. Ini kan membuktikan bahwa Al-Quran itu mujizatnya itu up-to-date sampai saat ini. Tidak bisa dipungkiri lah. Al-misbahu bil zujajah. Ini layar HP kita ini disebut nama LCD, liquid crystal display. Ini juga di dalam kaca, ini pecah. Nggak bisa jadi. Al-misbahu bil zujajah. Terus di sini disebutkan Ubal Abdul Mamluk alladzi la yaqdiru ala syai'. Mencontohkan budak yang tidak memiliki dirinya itu sendiri itu aja tidak dimiliki. Wa rajulani fi syuqa'u wal mutasakisun. Orang yang memiliki serikat dua beriha. Wal maksud rujuk ila ayatil amsal wal i'tina'u biha inayatul khassah. Jadi kalau kita perhatikan contoh-contoh nanti kita akan tahu bahwa diri kita itu akan bisa memahami Al-Quran lebih teliti dan lebih bermanfaat bagi diri kita. Wa yulakhasu Ibnu Qayyim rahimahullah, dan telah meringkas Ibnu Qayyim rahimahullah ma'alal muslimi, apa yang ada atas pada diri seorang muslim agar alahu li'ilaji qasbati qalbihi, agar dia melakukan untuk pengobatan keras hatinya bil Quran, dengan membaca Al-Quran. Fayaqulu malakadzalika amron, dan dia berkata dengan membaca Al-Quran itu kita akan mendapatkan dua manfaat sekaligus. Ahaduma, yang pertama, antakila qalbuka min batonid dunya fataskunu fi batonil akhirah. Karena dengan membaca Al-Quran itu kita akan memindahkan suasana hati kita yang terpaut dengan dunia, kita ajak untuk berada di akhirat. Tsumma taqabbala bihi kullahu ala ma'anil Qur'an wa istijlabiha wa tadabburiha fa hum ma yuradu minhu wa ma nazala bi ajlihi wa aqada nasibuka min kulli ayatihi. Jadi kita dengan membaca itu kita akan memahami makna-makna Al-Quran, keistimewaan ayatnya, merenungkan kita atas ayat-ayat yang kita baca itu adalah sesuai dengan yang kita inginkan, nanti akan mendapatkan pemahaman. Wa ma nazala bi ajlihi, dan ketika asbab turunnya itu apa, itu kita akan lebih memahami lagi. Maka kita akan mendapatkan bagian dari ayat Al-Quran yang kita baca. Wa tanazzuha ala da'i qalbiha, dan akan menurunkan penyakit hati kita. Wa idza nazalat hadhihi ayat ala da'il qalbi bari'ul qalbi bi'idillah. Dan ketika kita membaca ayat ini yang turun ini, dan ini menjadi ketika hati kita berpenyakit, maka kita baca wa bari'ul qalbi bi'idillah, akan sembuh dari keras hati. Ada pertanyaan lebih? Kita membaca ini tadabburan Quran. Jadi kita baca Quran itu yang santai saja, baca coba biar cepat aja, yang santai, tatil, sehingga mudah
panjang pendeknya itu jelas, makhraj hurufnya jelas itu. Wonten